Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam. Yang terhormat Pak Udowo selaku dosen pengampu mata kuliah analisa proses industri kimia. Kami dari kelompok 7 ingin menjelaskan tentang metode Dawes Fire and Explosion Index. Baik, selanjutnya sebelum ke materi, saya ingin mengenalkan kelompok kami terlebih dahulu. Saya dengan Enggar Sulistyo Wibisono dengan NIM 091 selaku moderator, dan rekan saya. Saya Bagas Dermawan dengan NIM 067. Saya Bita Monawisya dengan NIM 079. Saya Lala Firda Fahira dengan NIM 090. Saya Zublatunisa Danisti dengan NIM 093. Baik, di sini ada latar belakang yang pertama itu di tengah upaya pencegahan. Nah, metode Dose Fire and Explosion Index ini sebagai salah satu penilai handal, di mana metode ini bagaikan detektif yang menganalisis sifat kimia bahan, jumlah bahan, dan kondisi operasi proses. Nah, semua potensi bahaya kebakaran dan ledakan. Next. Nah, Dose Fire and Explosion Index ini merupakan salah satu instrumen proses hazard analysis, yaitu di mana proses evaluasi terhadap besarnya risiko bahaya kebakaran, ledakan, dan reaktivitas dari peralatan proses beserta isinya secara objektif dan realistis pada suatu unit proses. Next. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ada prosedur perhitungan berdasarkan metode Downside Exfoliation. Prosedur perhitungan analisis resiko berdasarkan pedoman Downside and Exfoliation Index sebagai berikut. Itu menentukan proses unit, di mana pemilihan proses unit dipilih berdasarkan zat kimia yang akan dimiliki dari dampak terbesar pada besarnya potensi kebakaran atau ledakan dengan beberapa pertimbangan seperti penanganan proses, peralatan yang sudah diatur, dan pemilihan titik waktu operasinya. Next. Untuk prosedur perhitungan berdasarkan metode tersebut ada yang kedua, yaitu menentukan general proses hazard atau faktor F1-nya. Itu ada proses endotermik seperti yang tertera pada tabel, dan material handling and transfer. Itu seperti yang di tabel juga. Boleh di next. Okay. Selanjutnya ada menentukan general proses hazard atau faktor F1. Itu ada proses unit tertutup atau dalam ruangan. Itu seperti yang tertera di tabel. Lalu ada akses. Untuk kategori aksesnya dan nilai penaltinya itu ada di tabel juga. Mungkin boleh di next. Untuk yang selanjutnya itu ada menentukan general proses hazard atau faktor F1 itu ada dengan drainase dan pengendalian tumpahan, di mana penalti ini akan diterapkan jika bahan di proses unit ini memiliki titik nyala di bawah 140 derajat Fahrenheit atau 60 derajat Celcius, atau jika bahan sedang diproses di atas titik nyala. Seperti di tabel itu ada desain tanggul sama nilai penaltinya itu ada 0,50 sampai 0,00. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, setelah kita mendapatkan F1, maka kita akan menghitung dan menentukan F2, yang dimana itu ada special process hazard factor. Nah, di sini sendiri ada 12 faktor untuk pertimbangannya. Yang pertama itu ada material beracun, dengan nilai penaltinya itu 0,20 dikali NH. Nah, untuk nilainya itu akan kita ketahui dari tabel juga. Lalu ada tekanan subatmosfer, lalu ada temperatur operasi yang pada atau dekat dengan flammable range, lalu ada ledakan debu atau dust explosion, lalu ada pelepasan tekanan dengan rumus persamaan Y, lalu ada temperatur rendah, lalu ada jumlah material yang mudah terbakar atau bahan tidak stabil, lalu ada faktor korosi dan erosinya. Pada tabel ini bisa kita lihat untuk nilai penaltinya, lalu ada kebocoran, lalu ada penggunaan alat pembakar, lalu ada sistem penukaran panas minyak panas, lalu ada peralatan berputar, dengan yang penalti itu sebesar 0,50 diterapkan untuk proses unit pada peralatan yang mempunyai perputaran. Nah, setelah mendapatkan F2, kita akan menghitung dengan F3, yang dimana rumusnya itu F1 ditambah F2, yaitu total dari F1 dan F2. Lalu ada penentuan Fire and Explosion Index. Nah, Fire Explosion Index itu digunakan untuk memperkirakan kerusakan yang mungkin akan dihasilkan dari sebuah insiden dari pabrik pengolahan. Nah, besarnya nilai FNIE itu diperoleh dari hasil perkalian nilai dari F3 yang kita dapat sebelumnya dengan nilai material faktor dari bahan proses atau unit yang kita teliti. Nah, untuk itu akan diperoleh nilai FNIE dengan range-nya dapat kita lihat di tabel, dan tingkat bahayanya juga dapat kita lihat di tabel. Selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Penentuan radius paparan, radius yang terkena dampak apabila terjadi kebakaran atau ledakan, dan dapat dicari dengan nilai FNEI kali 0,84.
Kemudian ada penentuan faktor kerusakan atau damage factor, yang mana menggambarkan nilai maksimum apabila kondisi bangunan tidak terdapat sistem proteksi. Nilai damage-nya ditentukan dari proses unit hazard factor F3 dan material factor. Oke, selanjutnya yaitu ada kelebihan dan kekurangan. Untuk kelebihannya itu mencakup penilaian terhadap sistem proteksi kebakaran dan ledakan, kemudian kebijakan manajemen perusahaan serta dapat memberikan perkiraan dampak maupun kerugian yang akan diakibatkan dari kejadian kebakaran. Kemudian adanya metode relatif lebih mudah dan tidak membutuhkan banyak personil. Kemudian untuk kekurangannya itu diperlukan professional judgment dalam pemberian nilai penalti dan nilai kredit. Kemudian yang kedua itu metode ini tidak memperhitungkan arah angin yang ada di lokasi dan pada saat terjadinya kebakaran dan ledakan. Next. Oke, selanjutnya yaitu ada studi kasus yang mana mengangkat judul Analysis of the Potential Fire and Explosion and Losses with Fire and Explosion Index of Primary Reformer pada PT Pupuk Sriwijaya Palembang. Next. Oke, kemudian ada masalah. Nah, masalahnya itu kegagalan kerja primary reformer disebabkan oleh tersumpahnya pipa, penyatuan, atau katup. Kemudian selain itu alat yang beroperasi pada suhu tinggi dan tekanan 32 kg per cm. Kemudian industri pupuk menggunakan bahan-bahan kimia yang berbahaya dalam proses produksinya seperti gas metana, hidrogen, nitrogen, karbon dioksida, dan amonia. Kemudian oleh karena itu dilakukan perhitungan potensi risiko kebakaran dan ledakan serta kerugian pada primary reformer pada PT Pupuk Sriwijaya Palembang. Next. Ada analisa pada studi kasus yang kami pada studi kasus metode dan fire exclusion kami, yaitu terdapat nilai radius paparan, nilai luas paparan, rentan terhadap kerusakan, kerugian, dasar nilai, faktor pengendali nilai kerugian, nilai kerusakan, dan hari kerja yang hilang, dan kerugian akibat gangguan usaha. Next. Jadi hasil analisa pada jurnal yang kami kaji, yang pertama ada nilai DF dan EE-nya yang didapatkan itu 168. Lalu ada nilai loss control faktor kreditnya yang didapatkan yaitu 0,59. Next. Lalu ada radius paparan yang didapatkan yaitu sebesar 53,4 meter. Lalu area paparan yang terkena yaitu sebesar 8.953,9 meter persegi. Next. Lalu ada nilai area paparan yang dikaji yaitu sebesar 59.763.830 atau sebesar 4 juta US dollar. Lalu ada faktor kerusakan yaitu sebesar 0,67. Next. Lalu ada faktor pengendalian kerusakan kredit yaitu nilainya sebesar 0,18 sehingga dibandingkan dengan LCCF sebesar 0,59. Lalu ada kemungkinan pemadaman maksimum yaitu sebesar 196 hari. Next. Baik, di sini ada kesimpulan dari metode dose fire and explosion itu di mana alat kuantitatif yang digunakan untuk menilai bahaya kebakaran dan ledakan dalam industri kimia, dan metode dose fire and explosion ini memiliki beberapa keuntungan, termasuk relatif mudah digunakan dan dipahami, telah divalidasi dengan data historis, dan dapat digunakan untuk berbagai jenis proses dan penyimpanan bahan kimia. Pada studi kasus jurnal metode dose fire and explosion pada PT Pupuk Sriwijaya ini termasuk parah karena memiliki nilai di atas 159. Baik, mungkin sekian penjelasan dari kelompok 7 tentang metode dose fire and explosion. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.